Suara Kebenaran pada Senin, 8 Maret 2024 berjudul Tuhan Melukai. Saudaraku, dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan, berikan kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Kalimat ini mengisyaratkan ketergantungan terus-menerus kepada Bapa di surga, yang akan membangun selera jiwa, sehingga kehausan akan Allah dapat terpenuhi. Sampai akhirnya kita bisa mengerti bahwa ada kehausan di dalam jiwa kita yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dan itu mestinya ditemukan. Jadi kalau mengandalkan Tuhan hanya karena masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, maka kehausan jiwa kita belum terjawab, karena kita tidak memiliki keterikatan dengan Tuhan. Dalam hal ini, kita memanfaatkan Tuhan, menarik Tuhan di bisnis kita, tetapi kita tidak mau mengerti apa bisnisnya Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh kuasa kegelapan melalui mimbar-mimbar gereja yang tanpa disadari menyesatkan umat. Sejatinya itu bahaya sekali. Jadi, kalau kita mengandalkan Tuhan, haruslah karena hanya Tuhan yang bisa menjawab keselamatan kekal kita. Sekalipun masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, Tuhan tidak menolong. Asal kita tidak terlepas dari ikatan dan pelukan Tuhan. Makanya Tuhan tidak jarang membuat seseorang miskin. Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan. Tuhan pun bisa melukai demi keselamatan kekal kita. Jadi saudaraku, kita tetap harus bersyukur. Maka jangan menunggu jatuh. Jangan menunggu bangkrut, sakit, baru kita pegang tangan Tuhan. Jangan sombong. Kesombongan itu berangkat dari sikap hati di mana seseorang merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Ketika semua dalam keadaan nyaman, finansial cukup, tubuh sehat, kita tidak merasa perlu bergantung pada Tuhan. Mestinya, walaupun tubuh sehat, uang banyak, relasi kuat, tetap kita harus bergantung dan mengandalkan Tuhan. Kita akan membuktikan bagaimana Tuhan tidak mempermalukan orang yang mengandalkan Dia. Buktikan saudaraku, Tuhan itu hidup. Tuhan tetap pelihara walaupun di tengah kelam kabut hidup, asalkan kita tetap mencari Tuhan. Kita pasti akan dibedakan, karena Elohim Yahweh, Allah Israel itu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Jadi, jangan sombong. Dan ingatlah, jangan kita berurusan mengenai kekekalan hanya pada waktu mau mati atau saat sudah tua, sebab kita tidak akan bisa. Hal ini harus dimulai sejak jauh-jauh hari. Sebab ketika kita haus akan Dia, kecanduan Dia, berarti Tuhan baru bisa menikmati kita. Pasti Tuhan akan membawa kita pulang ke rumah Bapa. Alkitab berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Persahabatan kita bukan dengan dunia, bukan dengan mamon, namun dengan Tuhan. Mamon kita pakai untuk bersahabat dengan Allah. Ironis, orang berurusan dengan Tuhan karena dompet. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan pribadinya. Kita mengandalkan Tuhan karena terkait dengan kekekalan. Sehingga pencarian kita akan Tuhan stabil. Dan di dalam pencarian tersebut, kita menghayati adanya kehausan jiwa kita yang hanya bisa dipenuhi oleh Allah. Ketika pikiran kita hanya tertuju pada perkara-perkara materi, maka kita tidak pernah menemukan kehausan jiwa yang sejati.
Haus kita sesat, hausnya salah. Maka ketika kita menghargai Tuhan dan menjadikan Dia paling berharga dalam hidup, maka kita pun menjadi berharga di mata Tuhan. Sampai pada kehidupan menjadi kekasih abadi Tuhan. Seperti Paulus berkata, aku mempertunangkan kamu dengan Kristus sebagai perawan suci di hadapan Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau menyempurnakan kita menjadi mempelainya. Jadi, mestinya tidak ada yang kita anggap berharga selain Tuhan. Jangan memberhalakan sesuatu sampai Tuhan saja ditarik-tarik untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Di situ kita tidak menghormati Tuhan. Tuhan berkata itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Masakan kita seperti itu, saudaraku? Kalau burung-burung di udara dipelihara dan bunga di padang Dia dandani, apalagi kita sebagai kekasihnya. Pemazmur pun sudah berkata, sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sering mimbar dipakai untuk menipu orang seakan-akan masalah jodoh, ekonomi, kesehatan merupakan masalah besar, sehingga umat memberhalakan masalah. Padahal bagi Tuhan begitu mudahnya menyelesaikan semuanya itu kalau Tuhan mau. Tapi itu bukan core bisnisnya Tuhan. Sejatinya saudaraku, yang tidak mudah ada sikap hati kita yang harus kita ubah. Karena Allah tidak bisa ubah secara sepihak. Kita yang harus sadar dengan sendirinya. Maka jangan kendor mencari Tuhan. Dunia ini bukan rumah kita. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.